Baik, kita belajar. Selama saya di lockdown begini, baru kali ini ada Zoom temanya menarik. Daud milenial. Oke, saudara, di antara semua tokoh yang Tuhan pilih, maka Daud ini khusus di hati Tuhan. Contoh kekhususannya adalah sampai di kitab Wahyu tetap ada kata Daud, kunci Daud. Tuhan Yesus disebut anak Daud. Maaf, kalau sampai Tuhan Yesus berarti Tuhan Yesus anak pembunuh dan anak pezina. Itu yang pertama kali saya mulai belajar tentang Daud. Bahkan ketika Bartimeus yang buta, masih ingat kisah Bartimeus itu luar biasa. Kalau saudara baca Markus 10, ketika ini ditulis, ketika didengarnya, ya, ketika Bartimeus mendengar suara yang rame-rame itu, ditulis begini, dia berkata, oh itu rombongan Daud, maaf rombongan Yesus dari Nazaret. Jelas. Jadi Bartimeus yang buta itu tahu bahwa itu rombongan Yesus dari Nazaret. Tapi saudara perhatikan, waktu dia berteriak, rombongan Yesus sudah makin dekat, dia berteriaknya lain. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang belum pernah tahu rahasia hati Bartimeus ini, hari ini saudara harus tahu. Maka itu kenapa kalau pengusul tema kita Daud milenial, Ibu Foni Setiadi, ya betul nama suaminya supaya saya nggak salah. Daud milenial. Saudara, ternyata Daud ini luar biasa. Dia tahu Yesus orang Nazaret. Tapi ketika dia berseru supaya Tuhan berbelas kasihan untuk mencelikkan mata yang buta, si Bartimeus berteriak, anak Daud. Nah, sekarang kita temukan apa bedanya Yesus orang Nazaret dan Yesus anak Daud. Bedanya di sini. Yesus orang Nazaret itu berarti dia anak tukang kayu. Tapi kalau Yesus anak Daud berarti dia ini raja. Nah, yang buta matanya saja bisa tahu bahwa Yesus itu anak Daud. Kalau dia berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, berarti Bartimeus akan dapat meja 1 set, lemari 1 karena tukang kayu. Tapi karena Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, maka mujizat itu terjadi. Bahkan sampai hari ini saudara, orang-orang Israel sampai hari ini hanya menghormati 3 orang hebat. 1 jelas Abraham, 2 jelas Musa, dan yang ketiga itu Daud. Dan masing-masing 3 pribadi ini orang Israel menghormatinya dengan cara yang berbeda. Di antara mereka bertiga, Daud ini dalam posisi yang paling hebat karena bagi mereka Daud tetap gembala Israel. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa Daud begitu disayang Tuhan. Saudara, memang dia anak yang tertolak. Sampai saudara catat ya, Mazmur 27 ayat 10. Itu jeritan Daud. Dia anak yang tertolak. Maka itu kalau ada di antara kita yang ikut belajar via Zoom ini, Facebook saya, Instagram, kalau ada yang sejak kecil ditolak, istilah milenial, ada temanmu, yaitu Daud. Maka itu Mazmur 27 10, sekalipun ayahku dan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa. Nah, inilah Daud, anak yang terbuang itu. Tapi Tuhan menyambut dia. Oh, kalau saudara baca 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, itu lebih, apa ya bahasa Jawa bilang, ngenes. Lebih mengharukan hidup Daud. Dia anak yang ditolak, bayangkan. Suatu hari Samuel dapat perintah, ya,
Saudara bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, maka Yahweh Tuhan mendapatkan Daud anak Isai. Nah, dia berkata kepada Samuel, Sam, kamu pergi ke Bethlehem, cari keluarga Isai, salah satu anaknya sudah kupilih. Ya, ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud. Tuhan yang mengangkat loh, menjadi raja mereka. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Saudara perhatikan. Ini nanti kita akan jadi poin penting. Tentang Daud, aku telah menyatakan. Ya, siapa dia? Tolong hilang gambarnya. Han. Ayatnya kabur. Kenapa itu? Ya, tentang Daud. Tuhan telah menyatakan, Sam, aku telah mendapatkan pengganti Saul. Nah, tentang Daud Tuhan mengatakan begini, dia seorang yang berkenan di hatiku dan dia melakukan segala kehendakku. Saudara catat, ketika Yahweh Tuhan bicara ini kepada Samuel, Daud itu belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi. Tolong catat, ini rahasia utama Daud. Hatinya itu luar biasa. Nah, bagaimana Daud belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, tetapi Bapa di surga sudah memberi dua penilaian. Seorang yang berkenan di hatiku, bahasa Inggrisnya bagus, a man after my own heart. Tuhan Yesus tolong biji, sabar dulu ya, sinyalnya pasti akan baik. Yang IG putus-putus ya. Oh Eka, Papa senang kamu hadir dari Kutai Barat. Nah, kalau Daud belum dipilih, belum dipanggil, belum diurapi, tapi Tuhan sudah memberi penilaian. Satu, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dua, dia adalah orang yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Itu kan luar biasa. Nah, ini nanti akan jadi rahasia ya. Dan ditampilkan semua kakak-kakak Daud, 7 orang. Gagah-gagah semua. Masih ingat ya? Ternyata nggak satu pun dipilih. Setelah 7 anak itu ditampilkan dan nggak ada satu pun yang dipilih. Ayo, kalau Samuel seperti saudara saja pasti bingung bukan? Lah, sudah 7 keluar semua, nggak ada yang dipilih. Tuhan nggak bilang yang mana. Ayo, pasti kita mikir gini. Ini yang salah aku atau Tuhan? Betul nggak? Nggak mungkin kalau Tuhan salah. Atau aku salah dengar. Jangan-jangan tetangganya Isai. Ngerti nggak maksud ini saudara? Karena seharusnya ketika 7 anak ditampilkan semua. Dan kalau Isai masih punya anak yang lain, harusnya ngomong. Setelah Samuel berunding dengan dirinya sendiri bahwa Tuhan gak salah, pasti di keluarga ini aku pun tidak salah. Ya, Pak, aku pun gak salah dengar. Betul. Berarti bapak ini yang gak beres. Maka itu kalau saudara baca 1 Samuel 16, ada firman yang kalau saudara belajar bahasa tata bahasa ada kata ambigu. Sebuah pertanyaan yang gak perlu jawaban karena membingungkan. Begini pernyataan Samuel. Inikah anakmu semuanya? Ngerti gak? Ini pertanyaan unik. Inikah anakmu semuanya? Karena Samuel yakin pasti di sini. Cuma kenapa bapak ini gak jujur? Baru Isai menjawab gini. Baca baik-baik nanti. Ada lagi. Tapi, nah tapinya ini yang kita tahu. Oh, ternyata memang anak yang gak di. Nah, dari
bisa tahu Daud anak yang gak disukai, saudara baca Mazmur 51 ayat 7. Ya, dalam Mazmur 51. Sebentar Pak, ini ayat apa ini? 1-16. Oh iya. Nah, saya ingin kembali ke Kisah Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Ya, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Tentang Semi, Tuhan telah menyatakan. Tentang Foni, Tuhan telah menyatakan. Sebut nama saudara masing-masing yang ikut gabung dalam pelajaran ini. Apa yang Tuhan nyatakan? Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kenal tentang kita? Maka itu kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, Tuhan bilang begini. Aku mengenal kamu. Nah, seberapa kenal kita dalam arti apa yang dia nyatakan. Nah, tentang Daud ini Tuhan sudah jatuh hati betul-betul. Maka itu ketika dia yang berikut tentang hati Daud. Oh, ini dahsyat sekali. Ketika Nabi Nathan menegur dia. Ingat ya kisah itu? Ingat loh. Ketika Nabi Nathan menegur dia. Jahat sekali. Ya, jadi waktu Nabi Nathan menegur Daud, Tuhan yang suruh Daud milih hukumanmu apa? Karena Nathan tanya, jadi raja kalau ada orang rakyatmu seperti itu, jahat sekali, dia ambil domba dari tetangganya, padahal dia punya banyak. Oh, begini begitu, kata Daud. Begitu Daud selesai bicara dengan otoritas dari Tuhan, Nabi Nathan berkata, sesungguhnya itu engkau. Karena engkau menyuruh Uria maju di paling depan supaya mati. Dan raja ambil istrinya. Wih saudara. Nah di sini kita belajar. Bisa nggak Daud berkata, hei pengawal, bunuh orang ini. Karena dia menghina raja. Nathan mati. Maka kisah Daud nggak ada orang yang tahu. Ini hebatnya Daud. Begitu ditegur Tuhan, dia menangis. Bertobat, terus dia nulis Mazmur 51. Ini loh hati yang luar biasa. Yang mau ditegur, mau diingatkan, dan berubah. Maka itu Tuhan sayang dia. Tuhan berkata, dia berkenan. Saudara, akhirnya Daud tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, salah satunya yang paling hebat karyanya adalah Mazmur. Jadi begini, karena dia anak yang ditolak, anak yang dibuang, orang tuanya berharap supaya mati di padang penggembalaan. Tapi Daud menemukan keindahan bersekutu dengan Tuhan. Nah, salah satu ayat yang saya paling suka. Kalau saudara baca Mazmur 23, ada ayat yang berkata demikian. Dan disediakanlah hidangan bagiku di depan para lawanku. Saudara tahu nggak artinya? Ini saudara. Zaman itu perampok dan binatang buas kalau ingin merebut domba-domba yang digembalakan oleh para gembala, ya perhatikan, maka yang diincar oleh si perampok dan binatang buas bukan kambing dombanya yang lagi merumput, bukan. Yang diincar itu gembalanya. Apa yang diharapkan oleh para perampok dan binatang buas ini? Kan panas. Maka gembala harus cari tempat teduh. Dan karena jarang ada pohon juga, gembala-gembala zaman itu selalu bawa tenda kecil. Jadi merumputlah mereka, gembala berteduh. Nah, para perampok dan binatang buas itu mengintai si gembala. Begitu gembalanya itu tertidur, kepalanya tunduk, nggak diangkat lagi,
dihitung sekian menit tetap tertunduk, berarti binatang buas, singa, beruang, perampok tahu, oh lelap tidurnya, langsung mereka nyerbu mengambil domba-domba itu. Nah, tapi di antara para binatang buas dan di antara para perampok sudah saling tahu. Pokoknya kalau kalian mau mencuri domba-domba itu dan yang jadi gembalanya itu Daud, ingat ya, jangan tungguin. Dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah ngantuk. Jadi cari gembala yang lain aja, yang suka tidur itu. Saudara, maka itu di Mazmur 121 Daud penjaga Israel tidak pernah tertidur atau terlelap. Jadi kalau saudara baca Mazmur 23, itu sesungguhnya bukan tentang Tuhan gembala yang baik. Itu tentang Daud sendiri. Maka itu luar biasa Daud ini. Sayang domba-dombanya, walaupun dia tahu dia nggak disukai oleh pemilik domba ini, yaitu bapaknya. Yang domba-domba itu. Nah, Daud tiap kali mengembalakan, pasti bawa kecapi. Ya, harpa istilahnya, nyanyilah dia. Jadi sebagian besar puji-pujian kepada Tuhan itu dia dapat di dalam kesendiriannya waktu dia di padang pengembalaan sambil menunggu domba-dombanya merumput. Maka itu ada firman, engkau para lawanku. Domba-domba itu tenang merumput, tapi di depan mereka, mata serigala, mata binatang buas, mata perampok itu menantikan. Tapi menantikan ngantuknya Daud. Tapi domba-domba tetap makan di hadapan para lawannya. Luar biasa saudara Daud itu. Maka itu biarlah di Jakarta, di Amerika. Jadi tahun 78 saudara, karena begitu kagumnya saya pada Daud, maka saya mendirikan band rohani, musik Daud namanya. Kenapa saya kasih nama musik Daud? Karena memang Daud itu luar biasa dalam musiknya. Ya, coba saya baca beberapa ayat ini ya. Hebatnya Daud. Satu Tawarikh ya. Betapa Daud bekerja dipakai Tuhan luar biasa. Satu Tawarikh 27. Maaf ya, bentar. Satu Tawarikh 28, maaf ya, satu Tawarikh 28. Ya. Tunggu. Satu Tawarikh. Maaf. Maaf, pasal 25. Maaf, saya salah. Satu Tawarikh pasal 25. Ini salah satu kehebatan Daud. Ya. Selanjutnya untuk ibadah. Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Tahun 8 Januari bersama dengan Bapak Pendeta Damaris, bersama dengan Bapak Pendeta Benyamin Suriton, kami membuat acara di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di suatu rumah besar. Kami membuat acara begini, pelayanan Asaf, Heman, dan Yedutun. Itu. Nah, di situ mulai dibahas tentang hidup Daud. Ya, ini 3 orang ini. Mereka bernubuat, perhatikan ya. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ini musik-musik zaman itu. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Dari anak-anak Asaf ialah ini, saya nggak baca. Yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat 3. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, ini namanya. Ya.
6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Yahweh. Dari Heman, ialah anak-anak Heman, ini, ya banyak sekali. Ya, mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman pelihat raja menurut janji Tuhan untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Tuhan telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 anak-anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Yahweh dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan dengan raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Saudara perhatikan ayat 7, ini luar biasa. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Yahweh, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Saudara baca terus ya, bagaimana mereka ini luar biasa. Nah, Daud juga mempunyai musik yang berapa oktav. Oh, lebih hebat sekali. Nah, saya baca sekarang pasal yang ke-27. Tunggu, berapa orang lagi yang harus dipakai oleh Tuhan untuk memuji Tuhan? Maaf. Kok hilang ini ayatnya. Jadi sampai ribuan jumlahnya karena mereka harus melakukan itu 24 jam penuh, saudara, dalam pujian kepada Tuhan. Nanti coba saya cari ya, betapa hebatnya Daud dipakai oleh Tuhan, mengangkat nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup Daud. Maka itu Tuhan sayang kepada Daud luar biasa. Ntar 1 Taware, maaf ya, Satu Taware 23, maafkan saya. 1 Taware 23 ayat yang kelima. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Yahweh dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian. Jadi Daud itu nggak cuma menyanyi bermazmur, tapi dia juga bisa buat alat-alat musik. Dan bayangkan setiap kali ibadah ada 4.000 penyanyi dan pemain musik dengan alat-alat yang. Nah, saudara, jadi waktu itu saya begitu kagum kepada Daud sampai saya membuat musik Daud. Dan waktu itu memang luar biasa Tuhan bekerja. Saya cuma cerita ya. Nah, dari musik Daud itu tahun 78, 79 Tuhan beri saya ide. Membuat sebuah pelayanan namanya Lagu Bulan Ini, LBI. Saudara keren ya, tahun 79 loh itu. Nah, kami pakai surat karena belum ada email, belum ada HP. Semua gereja yang saya pernah kenal saya surati. Begini, anak-anak muda di gereja itu yang punya lagu baru kirim. Nah, lalu tim saya, tim musik Daud ini membuat notasinya. Notasi not balok tahun 79. Nah, lalu lagu itu dicetak. Ya, kami pilih lagu yang paling bagus, indah, dicetak, dan kami sebarkan ke banyak gereja. Maka gereja-gereja dapat lagu-lagu baru dari
Terus berjalannya waktu sampai tahun 80-an. Saudara, waktu itu mulai di gereja-gereja ada pakai overhead projector. Masih ingat ya? Jadi itu pertama kali. Nah, ketika overhead projector mulai merambak ke gereja-gereja, Tuhan kasih saya ide lagi. Nah, lagu-lagu itu dicetak dengan huruf yang bagus, di transparan. Wah, banyak gereja juga minta dari kami. Saya jual waktu itu. Ide baru lagi. Siap lagu. Nah, jadi Daud Tuhan pakai dengan dahsyat sekali. Nah, yang paling indah dari semuanya Daud. Ya, karena waktu nanti saudara baca sendiri di kitab Samuel bahwa suatu hari ketika Daud sudah jadi raja, dia itu mikir tabut Tuhan nggak ada di Yerusalem, tapi ada di Kiryat Yearim, sebuah tempat yang di rumah keluarga Obed Edom. Ya, Daud berinisiatif untuk membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem. Nah, saudara, nggak tahu ide dari mana Daud ini tidak membuat kemah tabernakel seperti yang Musa buat. Dia hanya membuat sebuah pondok. Ya, pondok Daud itu sebutan sampai hari ini. Nah, di bait suci belum ada karena Salomo belum membangunnya. Jadi ibadah orang Israel waktu itu cuma di pondoknya Daud itu. Dan di pondok Daud itu hanya ada satu benda, yaitu tabut suci. Padahal untuk peraturan ibadah ada banyak alat-alat yang lain. Nah, tapi Daud hanya memakai satu alat itu saja. Nah, itu nubuatan yang luar biasa. Kita lihat sekarang Kisah Rasul 15. Dalam Kisah Rasul 15, pertama kali terjadi sidang gereja pertama di dunia. Nah, kalau ada orang Katolik yang ikut mendengarkan ini, begini ceritanya. Gereja Katolik selama ribuan tahun ini baru 2 kali membuat konsili. Konsili itu sidang lengkap dari paus sampai semua kardinal, sampai semua uskup hadir. Itu baru 2 kali. Yang pertama di Kisah Rasul 15 ini, itu sidang gereja yang pertama di dunia. Yang kedua, Katolik membuat konsili Vatikan itu tahun 1962 atau 63. Salah satu, saya lupa. Bayangkan baru 2 kali ini gereja mengadakan sidang lengkap seperti itu. Nah, dalam sidang konsili Vatikan yang kedua tahun 62 yang lalu, pertama kali gereja Katolik mengizinkan umat punya Alkitab, dan pertama kali gereja Katolik mengizinkan bahwa ibadah atau misa mereka tidak, tapi bahasa nasional masing-masing negara. Nah, itu konsilinya. Dan sungguh luar biasa. Nah, ributnya pertama itu Kisah Rasul 15. Ya, saya harus baca. Ini Tuhan angkat kembali tentang Daud milenial, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Nah, hari judulnya mulai ayat 1, sidang di Yerusalem. Mereka kacau. Kenapa mereka? Beberapa orang Yahudi ya yang sudah bertobat tapi memaksa orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut adat istiadat Yahudi. Ya, saya baca mulai ayat yang ketiga. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan yang tidak mengenal Tuhan. Istilah mereka orang kafir. Jadi Paulus benar-benar bersaksi, ya. Pertobatan orang tidak mengenal Tuhan. Hal itu sangat mengembirakan saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi, nah ini masalah. Tetapi, beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
adat istiadat Yahudi. Maka bersidanglah rasul-rasul ya dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus berkata, ya saya enggak, tapi pokoknya ribut sidang itu saudara, sampai Paulus tidak bisa mendengar. Lihat ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, enggak didengar juga. Petrus enggak didengar, Paulus enggak didengar. Tapi setelah itu Yakobus berkata, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjuk dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Yahweh dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui semuanya." Saya nggak usah baca lagi. Akhirnya sidang itu berhenti, nggak ribut-ribut lagi. Orang-orang Farisi yang sudah bertobat tidak memaksakan lagi, karena mereka tahu pondok Daud itu tertulis di kitab Amos, ya, kitab Amos, pasal 9 ayat yang ke-11. Jadi begini saudara, ini nubuat penting. Kenapa yang dipulihkan bukan tabernakelnya Musa? Mengapa yang dipulihkan bukan bait sucinya Salomo? Mengapa yang dipulihkan bukan bait sucinya Herodes? Karena Herodes juga membangun bait suci. Enggak, semuanya tidak. Yang Tuhan pulihkan adalah pondok Daud. Sederhana, hanya tenda dan ada tabut perjanjian. Tidak ada aturan-aturan yang complicated, yang menjelimet, yang menyusahkan orang. Tidak ada. Maka itu kalau akhir-akhir ini ada beberapa gereja ingin kembali kepada akar Yahudi, lalu di ibadah mereka pakai baju-baju jubah-jubah Yahudi, itu aneh. Sebab Tuhan sudah tidak mau kembali ke situ lagi. Maka itu ketika orang-orang sibuk, seberapa enggak semuanya yakin nanti bait suci akan dibangun, saya tetap berkata tidak akan. Loh kok bisa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, lihat, tidak ada satupun batu akan tersusun di atas batu yang lain. Jadi bait suci yang bangunan gedung buatan manusia tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah punya bait sucinya, yaitu tubuh kita. Ini perjanjian baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Nah, jadi saudara dan saya, inilah pondok Daud yang harus dipulihkan oleh Tuhan, dibangun kembali supaya orang langsung melihat, tidak melalui ritual-ritual yang jelimet, maaf saya berkata, dan yang menjijikkan bagi Tuhan. Karena Tuhan gak butuh ritual itu semuanya, sebab dia punya tempat, yaitu hati kita. Maka itu dari tadi saya berkata soal hati, ini tempatnya. Jadi gak usah beli baju-baju jubah-jubah mahal-mahal, ya talit yang dari Israel, ngapain? Karena Tuhan lihat hati kita. Ini tentang Daud, saudara. Hatinya luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita perhatikan konsep ini. Pujian kepada Tuhan kita naikkan dengan kesederhanaan. Cuma satu tenda saja. Di situ Tuhan hadir. Tuhan gak mau dihalangi lagi. Maka itu satu-satunya peristiwa ketika Tuhan Yesus dan mati. Satu-satunya peristiwa Markus menulis
Maka robeklah tirai itu dari atas ke bawah. Tirai itu 4 lapis kalau lihat hukum Musa. Robek, nggak ada orang yang mengerjakannya. Ada apa tirai itu? Karena itu penghalang besar. Tuhan bertemu manusia dan manusia bertemu Tuhan. Halangannya dirobek. Supaya manusia langsung melihat Tuhan lewat kita. Maka itu aneh. Kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, lalu ada beberapa di antara kita kembali ke perjanjian lama. Ngapain? Dengar ini baik-baik. Daud itu luar biasa. Satu kali saudara saya membaca ini ya. Mazmur 144. Ini lucu sekali. Nah ini alasan saya dulu kenapa saya dirikan musik Daud. Karena memang musik dan terbukti. Ingat waktu Saul kerasukan setan? Nggak ditengking, nggak diapa-apakan. Daud cuma memuji Tuhan pakai kecapinya. Setan itu pergi. Dan memang itu bisa dibuktikan. Dengan musik yang penuh urapan, setan itu takut. Mazmur 144, saudara. Lucu sekali. Saya pertama belajar ditertawakan ya. Saya cuma itu cara saya menyikapi apa yang Tuhan katakan. Ayat 1 ya, nyanyian syukur raja. Terpujilah Yahweh, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk tempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya, ini tahun 77 saya dapat rahasia ini. Saya tertawa. Hah? Mengajar tangan untuk bertempur terus jari-jari untuk berperang. Maaf ya, saya langsung ngomong. Jari-jari. Maaf. Kok kayak tukang pijit? Saya bilang begitu sama Papa di surga. Jangan tertawakan saya. Tapi ketika dia bukakan, saudara, hampir semua, kalau saya nggak berkata semua, alat musik itu dipegang oleh tangan dan dimainkan oleh jari-jari. Wih, saya kaget. Berarti tangan pemusik dan jari-jari pemusik itu untuk berperang di akhir zaman ini. Lalu saya ingat dalam hukum militer sampai ini, hukum militer, dan jadi militer di negara mana saja pasti ya lihat. Oh, Anita Kone. Ini anak kami yang anak saudaramu dari Belanda. Ya. Goedemiddag mevrouw Koning. Ya. Puji Tuhan. Jadi jari-jari dan tangan ini yang diurapi Tuhan itu mengalahkan musuh. Musik. Ya, seluruh militer di dunia negara mana saja pasti punya korps musik. Dan ternyata sampai hari ini saudara, di semua negara di dunia, kalau mereka mau perang, musik. Itu. Bahkan lihat negara-negara kerajaan zaman dulu, selalu ada pemukul genderang, pemukul tambur, pemukul yang besar, musik besar, seperti beduk itu. Kenapa? Musik itu ternyata membangkitkan semangat, memberi semangat musik. Nah, maka itu kalau saudara baca nanti 2 Tawari 20, peperangan Yosafat menang. Unik. Barisan musik maju duluan. Kalau saudara baca nanti kitab Hakim-Hakim, mengapa dalam peperangan di kitab Hakim-Hakim Yehuda harus maju duluan? Ya, ini luar biasa. Ya, saya coba lihat ayat ini ya. Maka itu saya bersyukur ketika saya diminta oleh jemaat GSI, Gereja Sadewa Indonesia, Daud Milenial. Waduh, sudah lama saya ini enggak mempelajari lagi tentang Daud. Akhirnya muncul lagi. Memang Daud ini luar biasa. Ya, Hakim-Hakim.
ayat 1, Hakim-Hakim 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Yahweh, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, firman Yahweh, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, kalau saudara baca suku Yehuda, Yehuda itu artinya praising the Lord. Itu Yehuda, artinya puji-pujian. Apakah kebetulan kalau Yosua sudah meninggal, lalu bangsa itu bertanya, siapa dari 12 suku ini harus maju duluan? Yehuda. Itu pujian. Terima kasih untuk doa Nita Connect. Ini yang harus kita kerjakan. Suku Yehuda maju duluan. Maka tayo puji-pujian selalu ada di mulut kita. Ya, ada kuasa yang luar biasa. Nah, akhirnya saudara, tentang Daud ini. 2 Samuel pasal 7. Ya, 2 Samuel pasal 7. Ini tentang Daud. 2 Samuel pasal 7. Kita melihat ayat yang ke-18. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud sadar, hari itu Daud dilantik, diurapi menjadi raja untuk seluruh Israel. Karena 7 tahun sebelumnya Daud hanya Lewi dan Yehuda. Yang 10 nggak mau ikut. Akhirnya 10 merendahkan hati, Daud dilantik. Nah, waktu dia selesai dilantik, dia itu berdoa, Tuhan siapa aku? Siapa keluargaku? Karena dia ingat masa lalunya anak tertolak. Kok Tuhan membawa aku sedemikian jadi raja? Ini kerendahan hati Daud. Ayat 15. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Nah, saya pikir dulu saya kecepatan baca. Saya pikir Daud, kamu kok nggak berterima kasih sih? Ternyata salah. Dia bukan berkata yang masih kurang. Tuhan yang masih kurang. Ada apa lagi? Maka itu kalau saudara punya hati Daud saat ini, maka Tuhan pun akan berasa kurang dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat saudara dan saya. Masih banyak hal lagi. Maka itu Tuhan berkata itu masih kurang. Saya ulangi 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu di antara semua tentang Daud saya paling suka ayat ini. Sebab itu, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Nah, ini yang saya gabungkan dengan Kisah Rasul 13 ayat 22. Dan Tuhan telah menyatakan. Dan ternyata di 2 Samuel 7 ayat 19 ini Tuhan berfirman kepada Daud. Ya, saya ulangi lagi ayat 17, ayat 19, 2 Samuel 7. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya, Yahweh Tuhan. Saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya punya hati Daud mulai hari ini, Tuhan akan berbicara kepada kita dan keluarga kita. Saya dapat ayat ini tahun 70-an saudara. Saya belum mikir menikah waktu itu. Tapi saya tiba-tiba sadar, wih, berarti Tuhan bisa bicara kepada setiap orang tentang generasi berikutnya. Berarti Tuhan sudah bicara tentang Daud kepada Daud tentang Tuhan Yesus. Karena serentetan manusia, termasuk tentang saudara dan saya. Gara-gara Daud lahir Yesus, dan dari Tuhan Yesus lahir kita. Hebat nggak serentetan manusia itu?
Berarti begini loh ya logikanya. Kalau Tuhan berfirman kepada kita hari ini, maka akan ada serentetan manusia yang kita bisa lihat sampai tahun 4020. Hah? Kan 2000 tahun Daud ke Yesus. Saudara perhatikan. Ini hebatnya Daud, firmannya masih panjang. Ada serentetan manusia. Maka itu mulai hari ini ayo miliki hati Daud yang rendah hati. Tuhan kerjakan di hati Daud, di hati kami masing-masing. Kami mau dan kami rindu untuk itu. Betapa indahnya. Inilah Daud milenial. Tuhan mencari Daud-Daud di akhir zaman ini untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi yang belum selesai, supaya lahir orang-orang hebat dari generasi di bawah kita. Ayo siapkan itu semuanya. Siap ya? Harus, mau tidak mau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hati Daud harus ada di hati kita supaya Tuhan ada di hati kita.